Baik, sekarang kita lihat versi kerasnya, Sartre. Kalau Sartre sebaliknya, sejak awal kata Sartre kita harus sadar bahwa cinta itu konflik, cinta itu memuakkan, dan cinta itu kegagalan. Kenapa bisa begitu? Kita lihat ya cara berpikirnya Sartre. Kalau yang lain-lain kan cinta itu agung, cinta itu mulia, cinta itu tinggi. Tapi justru kata Sartre, cinta itu mengancam keberadaan kita. Karena aku ini makhluk merdeka, engkau juga makhluk merdeka. Begitu kita mencintai, yang terjadi apa? Saling mengobjekkan. Aku menjadikanmu objek cintaku, engkau menjadikan aku objek cintamu. Nah, yang pertama ini, makanya yang terjadi apa? Konflik. Aku tidak bisa bebas karena dirimu, engkau juga jadi tidak bebas karena aku. Jadi cinta merampas kebebasan kita. Maka versinya Sartre ya cinta itu begitu. Makanya dia punya rumus ya komitmennya cinta itu adalah tidak komitmen. Jadi saya berkomitmen untuk tidak komitmen. Aku cinta padamu, engkau cinta padaku, mari kita hidupkan cinta kita dan mari berkomitmen untuk sama-sama tidak komitmen. Nah, itu gayanya Sartre. Makanya dia bebas ngapain saja. Ini versinya agak keras. Kata Sartre, dalam cinta itu seseorang terjebak pada dunianya orang lain. Dia ada untuk orang lain, tidak ada untuk dirinya sendiri. Ini berlawanan dengan prinsip filsafat eksistensialismenya Sartre. Justru istimewanya manusia itu ketika dia ada, sadar untuk dan tentang dirinya. Tapi dalam cinta dia malah ada untuk orang lain. Dan ini kata Sartre sesuatu yang nausi. Nausi itu memuakkan. Jadi membuat mual. Kok mau-maunya orang bucin seperti itu? Mungkin versinya Sartre begitu. Tidak masuk akal. Orang itu ya wajar dia ingin menegakkan egonya. Ingin merdeka, mewujudkan keinginannya. Nah, dalam cinta itu orang ya wajar ingin mengobjekkan yang lain karena setiap orang ingin jadi subjek. Misalnya aku mencintaimu, ini selanjutnya harus aku menaklukkanmu, aku menguasaimu dan aku yang berdiri eksis sebagai diriku. Engkau harus kalah. Tapi yang sana juga begitu, apa yang mau dia manusia dibegituin saja dijadikan objek. Dia juga subjek, ingin mengobjekkan kita. Jadi momen saling mencintai itu sebenarnya pertarungan saling mengobjekkan. Engkau harus ikut keinginanku, yang sana juga harus ikut keinginan sana kita. Jadi itu yang disebut oleh Sartre, cinta itu konflik dan memuakkan. Akhirnya apa? Kegagalan. Semuanya hancur. Kenapa? Semuanya akan kehilangan dirinya. Apalagi cinta romantik. Kata Sartre, di balik cinta romantik itu kan ada hasrat seksual. Diakui atau tidak, selama masih normal ada hasrat ini. Turun ke hasrat seksual itu berarti apa? Kita melihat lawan jenis itu hanya di level tubuhnya saja, dagingnya saja. Dan ini degradasi, kata Sartre. Jadi kita memperlakukan dia sebagai daging saja dalam tanda petik, sebagai tubuh saja. Dia sebaliknya juga begitu. Ternyata yang berubah hanya dilihat jadi tubuh saja, tidak hanya dia, tapi kita juga begitu dari perspektifnya dia. Jadi kita sama-sama degradasi, turun level. Karena sama-sama turun level ya kita sama-sama gagal jadi diri kita sendiri.
Pertanyaannya kemudian kok mau begitu? Jawabnya Sartre, ya mesti dua-duanya mau karena enak, nyaman. Jadi menikmati berdua di level ketubuhan tadi. Jadi kita ini berarti ketika mencintai turun level, turun derajat. Di balik itu ada syahwat. Nah, cinta yang berbalut syahwat itu kan cinta yang hanya melihat yang lain di level tubuhnya saja. Kita yang ngalami juga sama-sama turun level. Harusnya kita mengobjekkan dia, tapi akhirnya kita juga diobjekkan. Kok mau saja diobjekkan? Ya karena kita merasa perlu itu, butuh itu. Dan itu yang kata Sartre, ya akhirnya kegagalan, semuanya tidak tegak jadi dirinya. Aku untuk kamu, dia juga untuk kita, tapi akhirnya sama-sama kehilangan diri. Dalam cinta, akhirnya manusia kehilangan dirinya. Itulah sumber patah hati. Ketika orang dipisah dari kenikmatannya, terus nangis-nangis. Kenapa? Kehilangan kenikmatan. Seperti bayi yang disapih itu kan dia nangis-nangis, kehilangan kenikmatannya. Nah, orang mencintai juga begitu. Makanya dulu di filsafat pernikahan sempat saya uraikan bahwa peradaban tertentu di masa lalu itu justru pernikahan itu jangan karena cinta. Karena nikah itu mulia. Sementara cinta itu basisnya adalah syahwat nafsu. Jadi dulu saya ceritakan ada peradaban tertentu itu kalau dua orang ini sudah pacaran dulu, sudah saling jatuh cinta, malah tidak dinikahkan. Nyari yang lain. Biar motifnya bukan motif syahwat. Jadi ada yang berpikir, budaya yang berpikirnya seperti ini. Saya lupa dulu, mungkin bisa direfer ketika membahas filsafat pernikahan. Jadi sekarang kan teorimu, mana bisa nikah tanpa cinta. Nikah itu ya cinta dulu. Tapi ada budaya yang sebaliknya. Justru kalau ketahuan anaknya sudah pacaran, cepat-cepat dinikahkan sama yang lain, tidak sama pacarnya. Karena kalau sama pacarnya, khawatirnya apa? Motif menikahnya nafsu, syahwat. Pernikahan itu mulia, sementara syahwat ini dipandang rendah. Itu yang terjadi di awal-awal ceritanya Laila Majnun. Kenapa Majnun dipisahkan dari Laila? Padahal ini dua remaja dari suku yang sama-sama levelnya tinggi, terkenal, karena pacaran. Jadi ketika pacaran ya dianggap ini syahwat, tidak boleh. Menjatuhkan martabatnya suku. Maka dipisah mereka. Dianggap aib kalau mereka menikah saat itu. Oke, jadi ini menarik ya. Perspektif hidup itu ternyata banyak. Yang kamu anggap benar ya ternyata ada perspektif yang berbeda. Kemarin kan kamu anggapnya yo nikah yo Pak, yang kita cintai lah Pak, yang kita kenal dulu. Ternyata ada budaya yang sebaliknya. Pernikahan itu agung, mulia, semoga tidak dilandasi atau diawali hanya karena syahwat belaka. Ini cara berpikir yang berbeda. Saya tidak bilang kamu harus setuju ini loh ya. Tapi ada yang cara berpikirnya begitu. Baik. Nah, ini menarik rumusnya Sartre. Kalau di Sartre rutenya cinta 3 ini. Cinta itu makanya oleh Sartre disebut paradok. Cinta itu diawali dari self-effacement, moving toward other. Cinta itu kan kita menuju ke yang kita cintai. Nah, setelah itu expansion, ekspansi, moving against other. Begitu ketemu, begitu cocok, kita ingin saling menguasai. Harus kehendakku yang menang. Yang sana juga begitu, ya ndak lo kehendakku lo yang menang. Pada akhirnya karena
pertarungan yang tidak selesai-selesai biasanya diakhiri dengan resignation. Resignation itu moving away from others. Terus saling menjauh. Jadi awalnya saling mendekat, begitu dekat ingin saling memiliki, saling menguasai, pada akhirnya sama-sama kecewa terus saling meninggalkan. Jadi rutenya cinta itu separadok ini, kata Sartre. Ya kayak kita itu loh. Mungkin kalian hari-hari ini levelmu karena masih muda-muda ya masih ada di level moving toward others. Nyari siapa yang mau siapa. Jadi kita kemana-mana nyari. Begitu dapat, misalnya nembak kok diterima, yang terjadi apa? Saling mengobjekkan tadi. Kamu harus ikut aku. Atau dia, meskipun bilangnya terserah, tapi sebenarnya kan nyetir kamu ikuti aku. Baca dong keinginanku yang ada di hatiku ini. Kan begitu. Jadi diam-diam juga ingin nyetir kamu. Jadi sama-sama ingin menguasai. Pada akhirnya seandainya terus pertarungan itu tidak ada yang ngalah, tidak ada yang selesai, pasti yang terjadi moving away. Moving away itu pelan-pelan menjauh. Apalagi kalau sudah dalam jangka waktu yang lama, seperti saya bilang kemarin, hormon-hormonnya mulai nipis. Hormonnya tambah tipis, yang sini tambah rewel. Akhirnya lebih menarik yang lain-lain. Moving toward others tapi pada yang lain. Kalau sama yang ini terus saling menjauh. Dan ini diteorikan oleh Sartre. Dipraktekkan juga oleh Sartre. Dia cara hidupnya begini. Jadi gonta-ganti pasangan. Berarti apa? Ya memang cinta itu hakikatnya moving away from others tadi. Pahit memang harus berpisah, tapi ya manusia kan memang fitrahnya ingin menegakkan egonya, keinginannya. Inilah yang membuat terus cinta itu penuh penderitaan. Karena meruntuhkan kenikmatan ego kita. Itu versi Sartre.